Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari inilah siang nih, saya bingung nih. Mau mulai ceramah dan jam 12 lewat 5-10 menit. Kira-kira gimana, Bu? Saya nanti ceramahnya lama, perut dah lapar. Ceramahnya singkat, nanti ongkos saya balik dado. Menanam tomat di pinggir pagar. Tomat dibayar pakai ringgit. Yang jawab salam saya kuat dan menggelegar, saya doakan supaya banyak duit. Kok aminnya yang kuat, salamnya yang kuat. Untuk ibu-ibu nih, pergi ke pasar membeli tomat, tomat lagi, karena saya tengok banyak tomat di sini. Ya, tomat dibayar dengan ceria. Ibu-ibu yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga insya Allah suaminya setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya duduk. Kalau duduk ini bisa ceramahnya lama, panjang. Tapi ibu mau panjang apa mau pendek, Bu? Panjang. Oh. Panjang masuk sedikit atau pendek masuk semua? Ceramah, Bu, ceramah, jangan mikir ya macam-macam nih, aku menung. Hah? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bu, mana, yang mana? Pendek ya, ibu-ibu mau yang pendek, masuk sedikit. Alhamdulillah, saya bersyukur, terharu, bangga, bahagia. Alhamdulillah dapat hadir di sini. Saya punya sahabat namanya Hasbi dan Ubaidillah. Kami seangkatan kuliah. Selama ini saya tidak tahu apa maksud Hasbi Palangih gitu. Hasbi Palangih terus, kalau dia namanya di Facebook Hasbi Palangih. Sampai di sini baru saya tahu jawabannya, ternyata Palangih itu nama dusun di sini ya. Oh, alhamdulillah. Dan Ustadz Hasbi sekarang sedang di Tanah Suci. Kemarin dia WA, sampai juga Ustadz ke kampung saya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon izin paling lama 20 menit lah. Ini sudah zuhur loh Pak. 30 menit. Asal amplopnya jangan dikurangi be. Yang terharu saya pertama, alhamdulillah ini adalah khatam Al-Quran. Apa keistimewaannya? Satu, hari ini kita didoakan oleh para malaikat. Lebih banyak malaikat yang hadir mendoakan dibanding jumlah kita yang hadir saat ini. Insya Allah mudah-mudahan maka berdoalah yang baik-baik. Terutama doakan anak kita Ananda yang tadi baru saja selesai. Baik itu sanawiyah, aliyah maupun khatam Al-Qur'annya. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Bapak Ibu di sini mempercayakan anak-anaknya ke pondok pesantren. Pondok pesantren tidak mengajarkan bagaimana cari uang yang banyak. Pondok pesantren tidak mengajarkan bagaimana cara jadi pejabat.
Pondok pesantren tidak mengajarkan bagaimana cara jadi orang kaya. Tapi pondok pesantren langsung mengajarkan bagaimana cara jalan menuju surga. Kaya sementara, pejabat sementara, harta sementara, dan yang abadi yang akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah surga. Betul sudah jalan yang Bapak Ibu tempuh ketika menitipkan anaknya di pondok pesantren ini. Maka saya terkenang betul tadi itu, terharu karena saya dulu juga begitu. Cuma karena saya mondoknya di zaman susah, dak ada pakai perpisahan, Pak. Dak ada pakai akhirus sana, pokok selesai ngilang lah gitu. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan adalah perjalanan hidup ini dibimbing oleh Allah karena barokah doa-doa para guru, para kiai, para ustadz, para ustazah kita. Saya tidak membayangkan bahwa saya bisa seperti sekarang. Tapi semuanya sudah didesain, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Bermula dari kehadiran saya menuntut ilmu di pesantren itu. Bersyukur kita, satu, Bapak Ibu sudah mengamanahkan anaknya di pesantren. Dua, di kampung sini ada pesantren. Apalagi ini tadi ada Al-Quranul Karim. Kemuliaan Quran itu luar biasa. Saya sebenarnya kalau disuruh ceramah Quran 2 jam bisa. Karena saya dulu juga pengasuh di pondok pesantren Hafiz Quran Al-Mubarak di Tahtul Yaman. Ya, masih sampai sekarang. Cuma karena ada tugas tambahan jadi sudah agak jarang ke pesantren itu. Dimuliakan oleh Allah. Percayalah bahwa orang yang senantiasa berada dalam rumah besar Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Termasuk 3 terbaik manusia di muka bumi ini. Pertama adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik kamu di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada yang lebih mulia dari Al-Quran. Maaf, saya profesor tapi di depan Al-Quran belum apa-apanya. Santri saya kuliah di Mesir itu, mana tadi Ustadz Fajri Al-Mughni tadi itu. Itu ketika dia tahu santri saya hafal Al-Quran, santri itu yang disuruhnya duduk di atas, dosennya malah duduk di bawah. Bukan tempatmu di bawah, tempatmu di atas. Kenapa? Karena hamilul Quran. Ya, tidak ada ahlul Quran yang hidupnya melarat, percayalah, yakinlah. Ya, Bapak Ibu, kalau mau kita banding-bandingkan, sekolah SD berapa tahun? 6. Kalau tamat SD nyari kerja dapat apa? Belum dapat apa-apa. Tambah MTS 3 tahun berapa? 9. Tamat MTS melamar kerja dapat apa? Belum. Melamar RT-nya belum dapat. Karena sekarang RT sudah harus SMA. Tambah SMA 3 tahun. Sudah berapa tahun? 12. Tamat SMA, melamar kerja jadi apa? RT tadi. Atau CS. Tambah sarjana 4 tahun. Berapa sudah? 16 tahun. Sarjana S1 melamar kerja mana Pak Asisten? Oh, di Pak Asisten. Kalau di kantor bupati tamat S1 kerjanya di mana? Staff ya? Staff. Gajinya mohon maaf, gajinya kalau baru-baru apalagi honorer sekitar 1,5 juta. Tambah S2
Sudah berapa tuh? 3 tahun, 16 tambah 3 tahun, 19 tahun. Melamar kalau sekarang sudah bisa lah jadi dosen. Dosen kalau baru naik pertama itu yang PNS sekitar 28. Yang kontrak atau P3K bisa sekitar 23. Tambah doktor 3 tahun. Saya inilah sampai 22 tahun sekolah Bapak. Ya. Sekarang coba bandingkan orang, ini saya bandingkan dengan murid saya yang hafal Quran. Masuk SD, dialah di pondok tuh ngaji Quran. Tamat khotam Quran umur 12 tahun. Dibawa ke Yaman. Selesai di Yaman umur 3 tahun. Selesai 3 tahun. Baru 15 tahun. Sekarang dia jadi imam di Brunei Darussalam. Tahu berapa gajinya? Sebulan 26 juta. Sebulan, cuma jadi imam. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jambi, cari masjid-masjid besar. Sekarang imamnya itu sudah hafiz-hafiz. Masjid Raudhah, itu murid saya tuh, Saddam Hussein. Masjid-masjid besar tuh sudah imam, hafiz. Tidak do pergi kemana-mana, duduk dia. Tiap bulan digaji. Ada yang di Jakarta, setiap bulan digaji 8 juta. Imam cuma tuh. Kalah gaji yang tadilah S2, S3 itu demikian lamanya. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu mulia. Dan kalau ingin mulia, muliakan Al-Quran. Ini saya kagum pesantren ini dalam konteks memuliakan Al-Quran ini luar biasa. Pelajari Al-Quran. Ya, tadi bagus, alhamdulillah. Sudah khotam, sudah kerjasama dengan Qiraati. Walaupun ya menurut saya Bu Nyai masih banyak yang harus diperbaiki. Ya karena memang bahasa Arab itu lahjahnya Arabiyah. Kita ini Ajamiyah. Mohon maaf kalau orang Kerinci ngaji agak cenderung dia terbawa bahasa Kerinci. Orang Padang ngaji cenderung terbawa cara ngaji Padang. Ada yang membaca ayat Tsummalatuih alunna yauma idzin. Nah, itu orang Padang. Orang kita Jawa ngaji juga cenderung lidah Jawa. Maka kalau dulu Pak Jokowi salah sebut Al-Fatihah, jangan salahkan. Begitulah memang orang logatnya Jawa. Ya, saya pernah sholat dengan imam orang kita Jawa di depan. Semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow. Ya ini belum belajar nian, baru dapat. Tapi kalau belajar sama Bu Nyai, sama Pak Yai Mubin nanti itu lebih fasih lagi. Yang mana Pak Yai Mubin nih? Oh masih ada Yai, alhamdulillah. Ya. Karena Al-Quran itu tidak cukup belajar, tapi harus ilmu. Tadi kalau saya disuruh nanyo, saya nak nanyo tadi. Cuma saya tengok kalau ada yang nanyo harus bagi duit. Saya udah bawa dompet tadi tuh. Jadi tidak berani pula saya nanyo tadi tuh. Pengen saya nanya tadi itu salah satu mungkin. Bagaimana cara menyebut huruf fa? Karena kita biasanya nyebut huruf fa salah Pak. Kenapa? Tradisi kita nyebut fa, bibir ketemu bibir. Papa, nah, gitu ya. Ya, gimana punya manggil papa? Papa kan? Papa. Salah. Kalau makhraj huruf fa, gigi atas ketemu bibir bawah. Fa. Fa. Kalau tidak nampak giginya belum pase ya punya ya belum pase. Jadi kalau nak pase ubah, jangan panggil papa. Fafa gitu. Saya tadi pengen nanya. Jadi harus tahu, kadang kita cuma niru-niru, belum tentu. Cara nyebutnya itu bagaimana huruf itu. Ya. Atau umpamanya tajwid.
panjang pendek lah, hati-hati. Saya pernah dengar orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Betul salah? Hah? Ya kalau sekali lewat betul, tapi yang paham salah. Di mana salahnya? La-nya panjang. Ternyata dalam bahasa Arab, la panjang dengan la pendek maknanya 180 derajat. Innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Apa bedanya? Artinya, kedengarannya sama. Tapi kalau artinya beda. La yang pendek, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk golongan para rasul. Tapi kalau la-nya panjang, sebaliknya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk golongannya para rasul. Maka di situ mulianya Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak kita tadi semuanya diberkahi oleh Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti bisyafa'ati yaumal qiyamah. Baca olehmu Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan membawa syafaat bagi orang yang mencintai membacanya pada hari kiamat. Yang kedua, supaya cepat kita poin-poin baik. Pondok pesantren ini identik dia dengan surga. Kalau mau lihat surga, satu, lihat masanya, bulan Ramadan, itu dekat dengan surga. Kalau mau lihat tempat yang paling dekat dengan surga, pesantren. Di mana tahu? Oke, tadi dibacakan tadi. Saya yang pertama tadi ngaji itu bacanya Al-Ghasyiyah. Di antara 3 ayat dalam Al-Ghasyiyah itu ciri pesantren apa? 1. Ya, tadi disebut fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Pertama di surga itu ya, tidak ada kata-kata yang tidak baik. Tidak ada kata-kata yang kotor. Tidak ada kata-kata yang kasar. Itu surga. Kalau ada orang ngaku jadi penghuni surga, mulutnya masih kotor, maaf, belum matching. Belum match. Karena di surga kata-katanya penuh kasih sayang. Di surah Al-Waqi'ah, la tasma'u fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak ada kata-kata yang menyakiti, yang ada kata-kata yang salam. Salam itu apa? Damai, bahagia. Orang di surga itu orang damai, orang bahagia. Tidak ada susah, tidak ada gelisah. Tidak ada penyakit hati, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong. Nah, ini ada semua di pesantren. Oh, kalau pesantren itu kita terbiasa. Kami dulu satu pondok orang 4. Mohon maaf, kami buat pondok sendiri. Lantai tanah, atap daun. Satu pondok orang 4. Orang 4 itu satu dari kampung ini, satu dari kampung itu, satu dari kampung 4. 4 orang kampungnya beda-beda. Tapi sabun mandinya satu. Alhamdulillah samo-samo dak kena kurap. Odolnya satu. Alhamdulillah dak do kena sakit gigi. Sikat giginya samo. Alhamdulillah dak do yang sakit gigi yang lepas giginya. Kalau odol gigi kawan kok habis, kita makai yang kawan ini. Habis yang ini, makai yang kawan ini. Habis yang ini, makai yang kawan ini. Kalau habis, kalau berdoa, mudah-mudahan ada kiriman kita yang datang lebih dulu gitu. Dado pakai ini. Oh, kok saya punya? Jangan. Dado di pondok dado begitu. Setahu saya dado di situ. Tidak tahu kalau sekarang. Ya. Nasi masak sendiri kami itu. Kalau berasnya, saya itu kebetulan bapak saya peladang. Tiap hari dia tiap datang dia ngantar beras banyak-banyak. Itulah saya kagum dengan bapak saya itu. Dado dia ngukur beras untuk saya baik. Kalau untuk saya baik cukup segantang.
Ini kok bawa berasnya setengah karung. Ngapa banyak-banyak Pak? Ya untuk kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nengok bekau makan beras, kan beras ladang kan lebih enak. Kasihanlah dia. Kadang-kadang tuh sampai sebulan beras sayo tuh yang memakan. Kawan lu mado bapak ngirim beras. Tak pernah juga kita merasa terusik. Kenapa? Karena itu gambaran surga. Di surga tidak ada orang iri. Yang penyakit iri ini kita di dunia. Kawan pakai gelang emas, wah mulai. Mano dia dapat beli? Rasa saya sama be, laki saya ngelaki dia. Wah. Ya kan? Kawan penghasilannya banyak, mulai. Jangan-jangan melihara babi ngepet apa dia tuh. Di mana dia dapat? Ya. Di surga ndak ada Bu. Kalau mau jadi penghuni surga, dipantaskanlah dari sekarang. Bersihkan hati. Tahu iblis? Woi Bu, tahu iblis? Tahu siapa? Hah? Nggak tahu? Iblis itu mantan penghuni surga. Artinya apa? Pernah iblis di surga. Kita belum pernah di surga. Iblis pernah Pak. Tapi iblis terusir dari surga hanya satu sebabnya. Apa sebabnya? Sombong. Cuma satu penyakit iblis, dia tidak bisa mencium bau surga. Lah kita, sombong ada di kita, pelit ada di kita, iri ada di kita, hasud ada di kita, kasar ada di kita. Layak kita masuk surga? Oi Bu, layak? Hah? Tidak. Maka kita sebenarnya belum memantaskan diri masuk surga. Ini jalan ikhtiar kita supaya kita ini bisa masuk ke surga. Antara lain itu. Syukur-syukur nanti di sini sampai khotam 30 juz Pak Yai. Anak yang khotam 30 juz, kata Nabi, khotam bil ghaib ya, hafal Al-Quran 30 juz. Kata Nabi dia bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya dan bisa membawa 10 orang anggota keluarganya ke dalam surga. Wah. Maka memang kalau bagi anak-anak pesantren ini dianggap penyiksaan. Kalau kami dulu nyebutnya istilahnya penjara suci. Istilah penjara suci itu. Tetapi setelah selesai setelah seperti ini baru kita menyadari betapa besarnya hikmah orang tua menempatkan kita di pesantren itu. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman edan. Ya, saya kira kami di Jambi B yang pada main handphone, main game anak-anaknya. Sekarang tidak lagi ya. Di dusun-dusun lah macam itu juga lah. Tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena memang zaman berubah. Kita tidak bisa nyalahkan anak-anak sekarang. Ya, karena penengokan anak-anak sekarang dengan penengokan kita dulu jauh. Dulu mana kita nak degil nonton TV, tidak do. TV cuma di kampung saya itu sekok, TV hitam putih. Film zaman itu saya masih ingat film Chip. Yang film Chip yang ketahui tuh umurnya sekitar 50, 51, 52, 53. Itu zamannya nih tuh. Gara-gara film Chip Seko tuh baik. Sekampung tuh dari pagi sampai malam tidak ada cerita lain Chip. Kalau main Chip, ada yang jadi bandit, jadi Eric Estrada, jadi Larry Wilcock, apalagi udah hafal. Masih hafal dulu lah tuh. Ya kan? Cuman satu, bayangkan sekarang anak-anak kita tontonannya sudah sampai ke rumah. Sudah sampai ke kamar. Kita beda tahu, anaklah tahu duluan. Tantangan anak sekarang jauh lebih berat daripada tantangan kita dulu. Jangan mudah ponis. Oh ya anak zaman sekarang na'udzubillah. Kita kebetulan dulu lahirnya zaman masih enak. Kalau kita lahir zaman sekarang, jangan-jangan kita lebih degil dari anak kita. Guru juga begitu, mohon maaf para asatidzah. Beda tantangan guru sekarang dengan guru zaman dulu.
Kalau guru zaman dulu datang ke kelas, muridnya lah duduk di meja, tangan di atas meja. Ista'id. Ihtarim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang guru masuk, muridnya masih bersilat. Gurunya masuk, tertendang pula kepala guru. Zamannya berbeda. Ya. Orang tua pun berbeda. Ini mohon maaf. Karena pesantren sekarang ada juga nampaknya orang-orang yang coba mencari-cari kelemahan. Sehingga pesantren itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif, guru-guru yang kurang baik, bahkan ada pemerkosaan dan lain-lain. Itu jangan mengganggu. Mungkinlah ada 1-2 guru di mana entah tuh di negeri antah berantah. Tapi yang namanya guru pasti tidak akan punya sikap-sikap yang tidak baik. Bedanya apa? Kalau orang tua dulu pergi ngantar anaknya ke pesantren, saya ingatnya tuh bapak saya tuh bawa beras, bawa rotan. Iko pak anak saya, iko rotannya. Kalau dia malas, pukullah. Kalau dia nakal, pukullah. Kita dulu, saya dulu kalau kena pukul guru, sakit bukan main. Balik agak terasa masih. Tapi di depan pintu berusaha tegak begini supaya tidak nampak kena pukul. Ngapa? Kalau kena pukul ketahuan ditambah, Pak. Itu orang tua dulu, maka anak dulu jadi. Kalau sekarang guru salah pukul, maknya langsung ke rumah sakit, langsung dipisum, langsung kantor polisi, Pak. Maka guru akhirnya ada guru yang ngajarnya sekedar baik. Saya punya yayasan juga, punya madrasah. Ada sekok guru. Ngajar ngadap terus papan tulis tuh. Apapun dia omongin pokoknya ngadap papan tulis tuh. Tidak pernah ngadap ke belakang. Ngepodak ngadap ke belakang. Nyakit hati Ustaz, itu dia. Kita parau nyebutnya, dia mati kita dak juga, gawe dia itu juga lah. Yang penting bulan habis nerimo gaji. Ini tantangan, ya, tantangan kita zaman sekarang ini kira-kira begitu. Oleh karena itu bersyukur, saya doakan mudah-mudahan ini insya Allah pesantren ini menjadi mubarakah, ya, berkembang. Dan pesantren itu tanda-tanda dia akan berkembang itu biasanya ya seperti ini. Nanti lama-lama tidak hanya orang sekitar sini, tapi orang-orang yang jauh. Tadi saya dengar ada yang dari Kerinci, Masya Allah. Ya, itu sudah menandakan. Karena sekarang orang tua sanggup bayar mahal. Yang penting anaknya ya berhasil sesuai dengan cita-citanya. Nah, kita di pesantren memang tugasnya membentuk itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nih sekarang khusus untuk ibu-ibu. Ciri penghuni surga tadi itu, Bu, satu apa? Senang, tenang, senyum, damai. Ya Bu ya. Bu, mau masuk surga? Mau? Saya kasih rumusnya. Kata Nabi, ini karena masuk surga ini tadi. Kata Nabi, perempuan itu gampang masuk surganya. Satu, idza nazarta, ketika suamimu memandang, maka hatinya berbunga-bunga. Pak Ustadz yang merokok, yang kopiah NU, ada istri di sini? Tidak bawa istri sini? Oh, tadi pergi sendirian. Oh, ada yang bawa istri, bapak-bapak di sini? Oh, Ustadz bawa istri. Yang mana milik Ustadz nih? Oh, masih kenal, tidak lagi. Jangan salah tunjuk. Tertunjuk punya kawan marah dia. Oh, tidak ada lagi? Ada. Oh, lah balik. Oh ya, maksud saya kalau ada coba lihat. Itu hatinya berbunga-bunga apa tidak lagi gitu. Hah? Bu, apa maksudnya supaya hati berbunga-bunga ini?
Karena memang di surga itu penuh dengan kebahagiaan, energi kebahagiaan. Maka kita kalau